Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli Syado dari mahasiswi Pendidikan Biologi Untirta 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah genetika, yaitu khususnya pada materi rekayasa genetika. Dan saya di sini akan membahas tentang rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Yang saya ambil adalah rekayasa genetika, yaitu terapi gen atau gen terapi. Jadi, menurut literatur yang saya telah baca adalah rekayasa genetika ini memiliki manfaat, yaitu dilakukannya rekayasa genetika terapi gen ini untuk memanipulasi gen-gen tertentu sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Salah satunya untuk pengobatan penyakit dengan terapi gen. Terapi ini melibatkan transfer asam nukleat berupa DNA ke sel embrionik maupun somatik pasien, sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien. Gen fungsional yang ditransfer berperan menggantikan fungsi gen abnormal yang menyebabkan penyakit tertentu. Terapi gen dapat dilakukan pada sel embrional maupun juga sel somatik pada pasien secara in vivo maupun ex vivo. Penyisipan gen pada terapi ini menggunakan vektor virus maupun non-virus. Keberhasilan terapi gen salah satunya tergantung pada efektivitas transfer gen yang dilakukan dan ekspresi gen fungsional. Gen fungsional yang telah tertransfer selanjutnya harus diekspresikan dengan baik sehingga terapi dapat berhasil. Kanker merupakan salah satu penyakit yang memungkinkan dilakukannya terapi gen terkait dengan adanya abnormalitas gen penyebab proliferasi sel yang tidak terkontrol. Adapun penyakit-penyakit yang lain yang bisa dilakukan dengan pengobatan oleh terapi gen ini. Baik, pada penggunaan terapi gen ini harus disesuaikan dengan jenis penyakit yang akan diterapi. Penyakit dan hubungan genetikanya harus diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukan terapi gen. Apabila suatu gen yang terkait pada penyakit tertentu telah dapat diidentifikasi, maka potensi penyakit tersebut dapat diterapi akan semakin besar. Adapun dua tipe jenis terapi gen ini, yang pertama ada terapi gen sel embrional atau yang biasa disebut dengan germline gene therapy. Jadi pada terapi gen sel kelamin ini digunakan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Kemudian ada juga yang kedua, terapi gen sel tubuh atau somatic gene therapy. Pada terapi gel sel tubuh ini dilakukan transfer fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Peneliti menyatakan bahwa terapi gen sel tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Pada terapi gen dengan menggunakan germline, gen akan ditransfer ke dalam ovum ataupun zigot, sehingga ketika ovum tersebut fertilisasi yang akan membentuk zigot, maka zigot tersebut akan berkembang dan membawa gen yang telah disisipkan sebelumnya, sehingga organisme baru yang terbentuk lebih memiliki gen yang berfungsi dalam terapi yang dimaksudkan. Nah, terapi gen sel embrional ini biasanya dilakukan pada hewan untuk membuat hewan transgenik. Terapi gen jenis ini memungkinkan perbaikan secara genetik yang akan mulai terlihat ketika sel embrional telah berkembang menjadi individu yang baru. Nah, adapun topik yang harus kita bahas, yang harus kita tekankan di sini adalah terapi gen. Jadi, rekayasa genetika merupakan suatu teknik modifikasi genetik pada genom organisme menggunakan metode-metode dalam bioteknologi. Rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya manipulasi gen-gen sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Modifikasi genetik memungkinkan adanya perubahan pada pasangan basa, pemotongan fragmen DNA tertentu, maupun penambahan atau insersi suatu gen. DNA dari suatu organisme diisolasi untuk kemudian dikombinasikan dengan DNA target lainnya. Adapun rekayasa genetika ini digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan atau bahkan memodifikasi karakteristik
ekspresi gen pada suatu organisme, termasuk modifikasi gen yang memungkinkan adanya pencegahan dan pengobatan penyakit tertentu. Dalam bidang kesehatan, contohnya rekayasa genetika ini juga dapat dimanfaatkan untuk terapi penyakit-penyakit dengan cara terapi gen. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Jadi, pertanyaannya adalah manfaat yang bagaimanakah yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan? Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO atau Genetically Modified Organism, atau yang biasa dikenal dengan organisme transgenik. Ide untuk terapi gen cukup unik, yaitu dengan menambahkan gen yang normal ke bagian genom yang mengalami mutasi ataupun kerusakan sehingga fungsi gen tersebut dapat diperbaiki. Kemudian pertanyaan kedua ada metode apa sajakah yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan? Nah, yang pertama ada in vivo, yaitu terapi gen secara in vivo ini melibatkan proses transduksi secara langsung di dalam tubuh. Lebih mudah dilaksanakan dan dikembangkan dalam skala tertentu, dan tidak membutuhkan fasilitas khusus karena injeksi atau transfer gen bisa dilakukan dengan metode umum maupun menggunakan biolistik gene gun. Adapun metode in vivo ini biasa disebut dengan transfer gen, yaitu dengan menginjeksikan suatu gen yang normal dan melalui media seperti vektor atau virus yang biasa digunakan. Kemudian selanjutnya ada metode ex vivo. Terapi ini melibatkan transduksi di laboratorium, yaitu dengan kultur atau biasa ex vivo ini disebut dengan imunoterapi atau modifikasi genetik suatu sel, karena ex vivo ini dilakukan di luar tubuh. Adapun tahapan dari ex vivo yaitu sel diambil dari pasien, kemudian sel ini diseleksi dengan cara di kultur, kemudian ada modifikasi genetik, kemudian ada amplifikasi atau perbanyakan sel, yang terakhir kemudian ditransplantasikan pada manusia, pada si pasien yang membutuhkan terapi gen ini tentunya. Adapun contoh terapi gen secara in vivo ini menurut Misfield tahun 2000, ada yang dengan menggunakan infusi sistemik, yaitu menggunakan liposomal DNA, kemudian ada juga infeksi pada jaringan menggunakan rekombinan virus atau virus rekombinan, kemudian ada juga pistol gen biolistik, yaitu menggunakan DNA plasmid. Dan metode berikutnya ada ex vivo, contohnya di sini adalah pasien, di mana sel yang rusak dari si pasien ini dikeluarkan atau diisolasi, kemudian diperbanyak atau ditumbuhkan dalam sebuah kultur, kemudian diinfeksi oleh gen target, yaitu di sini contohnya pakai retrovirus ya. Retrovirus ini memiliki rekombinan RNA dari genetik yang normal. Adapun multifunctional detective protein atau protein rusak ini di dalam sel manusianya itu sendiri. Kemudian terjadi reverse transkripsi, yaitu transkripsi kebalik, di mana produksi rDNA ini dari rekombinan DNA si vektor virus yang tadi. Kemudian translasi di sitoplasma pada protein normal yang dapat merespon gen yang rusak. Kemudian terjadi translated cell atau perbaikan sel, recovered cell di sini. Kemudian ada juga menghasilkan gen yang normal dan juga protein yang sudah baik, yang sudah bisa digunakan. Kemudian yang terakhir ada seleksi, pertumbuhan, perkembangan, atau perbanyakan sel atau amplifikasi menjadi banyak, yang kemudian baru bisa diinjeksikan kepada manusia itu sendiri atau di reinfusi.
reinfusion of the engineered cell into the patient. Di sini ya, terlihat gambarnya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah unsur-unsur atau komponen yang esensial apa sajakah yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Jadi unsur-unsurnya adalah yang pertama, gen yang rusak. Jadi gen ini yang mengalami mutasi atau perubahan dalam sekuen basa nitrogennya. Kemudian yang kedua ada vektor. Vektor yang digunakan untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau pasien penderita penyakit tertentu. Jadi vektor ini memiliki peran yaitu sebagai media untuk mentransfer si gen target ini untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam jaringan si pasien yang membutuhkan itu. Kemudian yang ketiga ada sel gen normal. Sel gen yang normal yaitu gen fungsional yang dapat menggantikan gen yang hilang atau tidak berfungsi. Nah, apa sih vektor ini? Tadi sudah kita bahas bahwa vektor itu merupakan media untuk gen target, di mana nantinya akan ditransplantasikan pada pasien yang membutuhkan terapi gen. Nah, adapun karakteristik vektor virus yang ideal adalah yang pertama adalah ukuran insertnya yaitu 1 gen atau lebih. Yang kedua tertarget yaitu spesifik pada sel tipe tertentu. Kemudian yang ketiga ada tidak menimbulkan respon imun. Yang keempat ada stabil yaitu tidak mengalami mutasi. Yang kelima ada produksi yaitu mudah diproduksi dengan konsentrasi yang tinggi atau titer. Kemudian yang terakhir ada regulasi, memproduksi protein yang cukup untuk memberikan efek. Nah, di sini terlihat contohnya virus yang biasa digunakan sebagai vektor dalam terapi gen. Yang pertama ada adeno-associated virus atau yang biasa disebut dengan AAV. Di sini genomnya dia merupakan single-stranded DNA atau DNA untai tunggal. Kemudian ada adenovirus yang memiliki genom double-stranded DNA atau biasa disebut dengan DNA untai ganda. Kemudian ada retrovirus atau lentivirus memiliki genom single-stranded RNA atau RNA untai tunggal. Kemudian ada herpes virus memiliki genom double-stranded DNA atau DNA untai ganda. Pertanyaan terakhir nih, bagaimanakah proses-proses dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan? Yang pertama, isolasi gen, yaitu dengan mengisolasikan gen target. Kemudian yang kedua ada penyisipan gen, yakni gen target yang akan dibawa ke vektor transfer tentunya. Kemudian ada transfer vektor. Transfer vektor ini yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi. Kemudian ada transformasi yaitu pada sel organisme target. Terjadi transformasi yaitu transformasi ini masuknya si transfer vektor ke dalam sel yang si pasien pada sel yang rusak. Kemudian yang terakhir adalah result atau hasilnya, gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.